Tidak bisa dinafikan bahwa revolusi mental yang digadang-gadang 2 periode telah gagal mendobrak sistem. Pengelolaan negara hasilnya masih lebih menguntungkan segolongan kelas elit yang bersekongkol dengan pedang kekuasaan. Mengelola negara telah gagal menguntungkan negara. Potensi SDA yang melimpah yang dikelola melalui sistem kolusi menjadikan negara juga gagal mensejahterakan 270 juta kepala secara merata dan berkeadilan. Negara gagal memelihara orang-orang miskin dan terlantar seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi tanggung jawab pengelola negara. Sistem kolusi sukses mempertahankan dirinya dari upaya keberadilan bagi semua pihak. Para penentu dan pelaksana kebijakan dalam kekuasaannya masih belum sepakat mengakhiri modus penjarahan besar-besaran di lumbung padi sendiri. Rakyat sekedar menjadi penonton pertunjukan akrobat perampokan tanpa bisa protes, apalagi menantang perubahan. Apa yang dilakukan Mahfud MD di depan anggota Dewan Wakil Rakyat sudah diperhitungkan dampaknya. Hanya menjadi teriakan serak di tengah riuh pasar para penjilat yang dihadapi oleh Mahfud MD, sebuah tebalnya tembok sistem. Yang dilawan hanya oknum pelaksana sistem. Siapapun orangnya, sepanjang sistem kolusi masih berlaku, hanya bergiliran pelakunya. Pengelolaan negara diatur atas dasar kepentingan dari dan untuk golongan. Ratusan triliun uang kolusi yang diungkap Mahfud MD seolah diamini para dewan dengan menyiratkan pesan. Jangan sekali-kali mencoba merubah sistem. Kami para penjaganya akan mempertahankannya sampai akhir masa jabatan sebelum kemudian diwariskan. Mahfud dengan kacamata kudanya berusaha lurus memandang persoalan hitam dan putih, menyampaikan secara telanjang rahasia umum yang dianggap tabu menjadi bentuk ancaman serius bagi mereka. Mahfud MD hanya bisa berteriak tapi tidak bisa menebang batang besi. Mahfud sedang berharap hikmah dengan memukul batang besi. Suaranya beresonansi jauh ke pelosok. Lalu kita tersadar tentang sebuah kesalahan besar yang paling mendasar. Bahwa setiap orang Indonesia bisa mendapatkan uang 20 juta rupiah setiap bulan tanpa masuk kerja, termasuk bayi yang baru lahir dianggap mimpi. Mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad, Mahfud sedang berhitung seandainya saja celah korupsi bidang pertambangan bisa ditutup. Ini bukan lagi mimpi. Jika korupsi bisa diantisipasi, keadaan ekonomi bukan lagi halusinasi. Namun, siapa yang sudi menghapus satu celah korupsi yang sudah tersistem secara masif itu? Mustahil dilakukan oleh para pembuat sekaligus pelaku sistem tersebut. Apa yang dipikirkan, disampaikan, didobrak Mahfud MD sudah benar bagi sebagian besar rakyat sebagai penonton, tetapi tidak bagi para elitnya. Sumber daya alam yang melimpah sejatinya bukan milik negara seutuhnya, namun milik kekuasaan, milik para pemilik modal yang berusaha melipat gandakan kerakusannya. Bagaimana cara merebut hak keadilan yang dirampok mereka? Seandainya harus dimulai dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar. Jokowi menjadi pemimpin 2 periode adalah kecelakaan terbesar bagi para penyamun, tetapi keberuntungan bagi perindu keadilan. Meski tidak lantas menghentikan aksi perampokan, setidaknya Jokowi sudah menanamkan kesadaran akan perjuangan hak keadilan. Jangan makan sendiri menu pesta, lalu menyisakan sedikit kepada rakyat agar tetap bertahan hidup. Kita butuh pemimpin yang paham kesulitan rakyat, bukan pemimpin yang melayani pesta para elitnya. Jokowi baru bisa peduli dengan sebagian kecil bisa dilakukannya. Berbagi dengan rakyat di tengah kepungan pembagi porsi yang sadis bagi keadilan. Jokowi tanpa sungkan mengumpulkan butiran nasi sisa pesta yang tercecer untuk dibagikan kepada rakyat penonton di sekeliling acara pesta.
Jokowi yang belum mampu mengajak masuk para jelata di ruang pesta. Kita butuh penerus Jokowi yang berkarakter pendobrak ugal-ugalannya sistem. Mahfud MD sudah menyiratkan karakter perlawanan pada bobroknya fundamental sebagai syarat memperbaiki sistem. Mahfud sedang mewakili suara lirih buruh, petani, pemilik lahan, tangis para pencari kerja, dan isak ibu-ibu yang gagal menyehatkan balitanya dengan vitamin. Bukan karena mereka yang tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka yang dirampas hak ekonominya dianggap hal biasa. Memberi kepercayaan kepada Mahfud untuk menjadi pemimpin adalah suara perlawanan pada sistem. Syarat menjadi penerus Jokowi sudah satu bab terpenuhi. Lalu bagaimana dengan Ganjar? Dia pendobrak kebrutalan intoleransi yang terjadi karena Jokowi berkuasa membela toleransi. Ganjar dan Mahfud MD, pasangan pemimpin yang memuakkan bagi para perompak negara, tapi menyejukkan bagi penghuni negeri yang capek dikadalin para elitnya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Dahono Prasetyo yang disalur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Kita Butuh Pasangan Pemimpin Pendobrak Sistem. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.